Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membahas seputar pengalaman mistis aku di kamar mandi sekolah. Tapi ceritanya udah lama banget sih aslinya. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi buat kalian yang penasaran, don't skip and stay tune. Oke, jadi sebelum ke ceritanya, aku mau cerita dulu tentang diri aku dulu ya, waktu dulu. Jadi dulu aku seorang cewek yang introvert, terus juga pendiam, nggak suka bergaul sama teman-teman dan nggak suka keramaian gitu. Jadi singkat cerita, kenapa aku jadi kayak gitu? Aslinya aku tuh tipikal orang yang ceria, terus suka ngomong. Tapi aku kadang suka diem sih kalau misalnya sama orang yang belum dikenal gitu guys. Nah terus, kenapa aku jadi seorang yang pendiam dan introvert? Karena aku selalu dikucilin gitu. Plus emang gak punya teman, jadi kayak aku males aja gitu. Dan dari situ juga aku sering dibilang katanya aku anak mami, aku anak yang manja. Terus banyak juga guru-guru yang ngomongin aku karena aku terlalu manja mungkin sama ibu aku. Dan banyak juga teman-teman yang ngadu gitu sama guru aku. Dan pas waktu itu aku pernah ikut kayak perkemahan biasa karena waktu itu aku kelas 5 SD atau 6 sekitar gituan, dan aku ikut kegiatan pada saat weight game tapi kayak sebagai cadangan. Dan di situ aku kan ceritanya nggak pakai baju, harus pakai baju pendek, dan di situ aku nggak punya baju pendek. Dan akhirnya aku minta ke ibu aku gini, Bu, teman-teman pakai baju pendek gitu, kok aku enggak gitu kan. Akhirnya ibu aku ngomong, yaudah yuk beli aja. Akhirnya aku beli langsung, dan teman-teman aku itu berang liatin, nggak tahu kenapa. Habis itu aku langsung ganti baju. Ya walaupun cadangan, aku ngerasa kalau misalnya beda sendiri itu emang nggak enak ya guys. Lah terus ceritanya udah kan, langsung kita siap-siap buat weight game. Lah habis itu aku ganti baju, terus teman-teman pada ngomongin aku dan ngadu sama guru. Akhirnya guru aku ngomong, kok kamu pakainya pakaian pendek gitu? Ya Bu, soalnya teman-teman pakainya pendek. Kok aku nggak boleh pakai pendek Bu gitu kan? Akunya nanya gitu. Dan terus kata ibunya, lah kamu mah nggak usah pakai pendek juga nggak apa-apa kali, kan kamu cuma cadangan. Dan dari situ ya aslinya nada bicaranya itu nggak enak banget guys, tapi aku bicarain yang agak enak sedikit. Dan pada saat itu, abis kejadian itu aku bener-bener males sama semua teman-teman aku. Dan aku paling sebel kenapa pas waktu itu teman-teman aku ngadu ke guru gitu. Jadi aku malu karena kan guru aku nggak ada yang tahu kalau aku beli baju. Pokoknya dari cerita ini aku benar-benar jadi seorang introvert dan pendiam, dan aku nggak suka bergaul sama teman-teman yang lain. Oke, jadi ini singkat cerita waktu aku kenapa aku jadi introvert gitu ya guys. Dan sekarang langsung aja ke pengalaman aku waktu kelas 5 SD itu. Jadi waktu itu emang aku nggak punya temen kan. Terus aku punya teman tapi saudara aku sendiri, dan itu cuma kadang-kadang juga main sama yang lain. Kan aku jadi nggak mau ganggu gitu kan. Lah pas itu pelajaran kalau nggak salah pelajaran PKN, dan hari itu ulangan.
pada saat itu aku pengen buang air kecil ke kamar mandi. Lah aku nengok-nengok ke kanan, ke kiri gitu kan. Kayaknya pada serius semua kan. Akhirnya aku putusin buat buang air kecil sendirian. Dan waktu itu kayaknya aku izin ke guru mau ke belakang dulu, dan akhirnya dibolehin katanya, tapi jangan lama-lama gitu kan. Dan akhirnya aku langsung ke kamar mandi dan udah nutup pintu. Pertama buka, terus aku tutup. Lah habis itu aku ya buang air kecil kayak orang-orang lainnya, umum orang lainnya kan. Dan aku udah pas aku lagi mau ambil air, tiba-tiba lampu mati sendiri tuh. Tap, mati lampu tuh. Lah aku kira biasa aja, aku kira tuh mati lampu kan pertamanya. Lah yang kedua udah nyala lagi kan, tek. Alhamdulillah, kan aku kayak gitu. Lah abis itu kenapa lampunya mati lagi, tap, mati lagi tuh. Lah terus kok lampunya mati terus nyala, mati nyala, tapi nggak, paling kayak 2-3 detikan gitu, entar nyala lagi, mati lagi gitu kan. Lah rumor-rumornya dari teman-teman katanya bahwa lampu atau stop kontaknya itu ada di dalam kelas kelas 4. Lah aku kira emang yang mainin anak-anak kelas 4 itu kan. Lah pas aku abis itu pokoknya ya abis ambil air ya, pasti kalian tahu kan buat apa. Nah, terus aku kepalanya tuh kayak ada yang geser gitu, kayak gini. Lah pas aku nengok, kok stop kontaknya ada di atas sana. Lah terus tadi siapa? Lah maksudnya yang aku heran itu kenapa tadi bunyi tek tek kayak gitu. Jadi kan aku agak ya takut, merinding gimana gitu kan. Dan akhirnya aku langsung cepet-cepet, tapi aku kayak kaku, kepaku gitu, pokoknya kaku, jadi susah gitu mau ngapa-ngapain. Terus aku langsung buka pintu aja nggak bisa lari guys. Aku cuma buka pintu kayak biasa, buka tapi kayak apa sih namanya, kayak susah banget gitu. Lah terus abis aku buka pintu akhirnya udah bisa, aku kan keluar tuh. Lah baru aku di depan kamar mandi baru aku bisa lari kenceng banget guys. Wow. Dan aku sampai kelas ditanya, kamu kenapa kok ngos-ngosan gitu kan. Oh nggak apa-apa pak, aku ngomongnya kayak gitu sih. Aslinya sih takut ya, gimana sih, orang itu kan pengalaman yang maksudnya udah lama nggak ngalamin lagi gitu kan. Dan abis kejadian itu aku jadi parno banget. Rasanya ke kamar mandi itu takut. Terus aku gimana ya, pokoknya rasanya takut aja gitu. Dan akhirnya pas pelajaran olahraga aku tuh perutnya mulas banget dan sakit banget itu, pokoknya sakit banget. Dan habis itu aku kayaknya sih pengen BAB ya. Cuma habis itu aku langsung ngajak temen aku karena aku nggak berani nggak berani lagi, aku parno banget ke kamar mandi. Akhirnya aku ngajak temen aku, yaitu atau saudara aku ya, yang namanya Tania. Lah aku ngajak Tania ke kamar mandi, katanya sih kamu mau ngapain ke kamar mandi gitu. Ya mau kencing lah atau mau BAB lah ya, masa ke kamar mandi itu udah nanya gitu kan. Akhirnya udah habis itu dianterin sama Tania, langsung aku buka. Tapi hasilnya aku agak nggak enak sih, perasaan aku udah nggak enak gitu kan. Lah udah aku BAB lah, Tania ngomong aku nungguin di depan ya gitu. Ah jangan di depan gitu kan, aku ngomong kayak gitu. Lah terus nunggunya di mana Tania gitu kan, bingung. Ya nunggu di sini di depan kamar mandinya. Oke guys, jadi kamar mandinya itu modelnya kamar mandi terus ada kamar mandi lagi yang buat BAB gitu guys. Dan di situ ventilasinya cuma ada di tempat yang buat BAB itu. Jadi yang
di depan, ya maksudnya di yang kamar mandi buat kencingnya atau buang air kecilnya itu nggak ada ventilasinya, jadi gelap gitu kan. Dan akhirnya Tania mau nungguin aku di depan WC pas. Dan kalau bau, aku ngomong kalau bau ngomong aja ya gitu, sampai aku ngomong kayak gitu. Tapi pas itu udah kan lah, terus kejadian yang sama terulang kembali kan. Tap, lampu mati tuh. Lah aku ngomong sama Tania, "Hei Tania, jangan dimatiin dong," gitu. "Hah, matiin? Apanya matiin?" Lah tiba-tiba nyala tuh tap. Lah gitu dong aku ngomong itu. "Ih, kok kamu ngomong sendiri sih?" gitu kan si Tanianya. Orang enggak, akhirnya aku lanjutin lagi BAB-nya. Terus udah mau selesai, aku ambil air, aku udah itu, kalian tahu sendiri. Terus tiba-tiba kan aku udah buka, lah itu lampu mati sendiri, tap lagi. Kok mati lampu ya? Ini mati lampu nggak sih? Gitu kan. Enggak kok, tadi kan aku denger tap tak gitunya. Kayak yang pertama Tania itu dengar suara tek, kayak suara stop kontak ceplekan yang tek gitu kan. Lah dia denger itu, lah akhirnya kita cuma bengong dan saling pandang gitu kan. Hah gitu kan. Akhirnya aku akhirnya udah ancang-ancang pengen lari tapi nggak bisa kan. Akhirnya aku rebutan pintu sama Tania sampai aku mau jatuh. Cerita-ceritanya kayak gitu ya guys. Dan akhirnya aku lari-lari waktu jam olahraga, sampai ditanyain guru lagi, "Kamu sih kenapa?" gitu kan. "Nggak apa-apa pak, tadi cuma ada yang aneh di kamar mandi," kan gitu, cuma gitu-gitu doang. Aku ngomong sama Tanya, "Jangan ngomong ke siapa-siapa, udah ini biarin kita aja yang tahu," gitu kan. Abis itu aku nggak berani lagi buang air kecil atau BAB di kamar mandi sekolah lagi. Dan aku kalau misalnya pengen BAB atau buang air kecil itu pasti aku ke kantin sekolah. Jadi pokoknya di situ aku parno banget, jadi parno banget sama kamar mandi sekolah itu. Oke, pokoknya yang dipetik dari kisah aku itu, ya lebih baik kalau misalnya punya teman, kalian banyakin temen gitu kan. Jangan terlalu berlarut-larut sama ya, kalau emang dikucilin kan emang rasanya sakit gitu kan guys. Tapi nggak usah berlarut-larut, kalian sakit hatinya gitu. Jadi kenapa harus nggak punya teman? Kenapa nggak banyak-banyakin temen kalau masih ada banyak temen gitu kan. Jadi banyakin temen aja, karena ya banyak temen itu banyak untungnya juga sih. Tapi jangan manfaatin temen ya, oke. Dan saran aku kalau misalnya pergi atau ya khususnya kamar mandi, jangan sendirian guys. Maksudnya kan rata-rata kalian pasti tahu, rata-rata kamar mandi sekolah itu kan jarang dipakai. Dan kayaknya emang banyak itunya, kalian pasti tahu. Pokoknya kalian kalau misalnya punya teman, ada teman, ajak teman kalian ya. Oke? Mungkin sekian cerita dari aku. Semoga kalian terhibur dan bisa selalu nontonin channel aku. Tapi jangan lupa buat like, comment, and subscribe dan share. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Oke guys? Oke, mungkin sekian dari aku. Semoga kalian suka. Terima kasih guys. See you.